kembali lagi di Aji Podcast ASN Jabar Ikut Bicara. Untuk prestasi jadi sekarang sedang melanjutkan tugas belajar kayaknya di S3 kuliah gitu ya, tugas belajar sambil bekerja. Yang pertama adalah melaksanakan birokrasi ini yang berdampak, manajemen talenta ASN. Dan pengaruhnya terhadap kinerja organisasi. Kita harus banyak yang belajar, banyak yang dianalisis, banyak yang dipertimbangkan. Itu kan, nah saya S3 ini sekarang yang lagi ditempuh adalah kenapa gitu ngambil ilmu administrasi gitu dan concernnya di manajemen SDM. Kelihatan nih dari Akang Mada udah bener sangat manajemen waktunya sangat luar biasa. Pulang malam sekolah ini. Halo Akang Teteh, kembali lagi di Aji Podcast ASN Jabar Ikut Bicara. Otak-otak Aji perang ya. Akang Ujung Sumping di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat di studio Aji. Baru pertama kali main ke sini? Baru pertama kali. Luar biasa studionya. Ini studio kita nih udah 240 sekian episode yang nanti Akang juga akan tayang di 240-an lah. Oke, terima kasih. Ngomong-ngomong tadi Akang-akangan gitu kan. Ini dengan siapa nih di sini? Saya dengan Nur Hakim. Bisa panggil Hakim aja, Kang Ojek. Oke. Biar lebih deket gitu ya. ya. Dekat. Nah, Akang Teteh, di depan saya ini ada sesosok anak muda ya. Yang sangat luar biasa prestasinya dan sekarang sedang melanjutkan tugas belajar kayaknya di S3. Ini ada Kang Nur Hakim Ramdhani Fauzian SIP MTRAP. Wah, sebentar lagi akan nambah lagi title-nya nih. Mohon doanya. Kapan nih Kang? Doain aja. Doain ya, semoga di waktu yang tepat dan cepat insya Allah. Amin, ya. Amin. Terima kasih. Kang, sekarang sebenarnya sebelum melanjutkan tadi tugas belajar ya, berarti sebelumnya di mana untuk bekerja di OPD mana dan sebagai apa nih di sana? Oke ya. Saya itu kan kebetulan penugasan pertama di Pemprov Jabar. Cerita dari awal aja boleh nggak? Boleh dong, boleh ya. Kan biar tahu gitu. Oke. Tentang Akang. Penempatan pertama di Pemprov Jabar, saya tugas di BKD Provinsi Jawa Barat. Jadi ini rumah saya juga, Kang Ajak. Jadi waktu itu saya di sekretariat di perencanaan program, kemudian ditugasin ke sekretariat daerah. Nah di sekretariat daerah sampai sekarang dan jabatan terakhir saya di sekretariat daerah sebagai Kasubag Yanlik di Biro Organisasi. Kemudian setelah itu saya ngambil tugas belajar untuk program doktoral. Beasiswa dari Pemprov Jabar gitu. Imam masih keluarga BKD juga tuh ya. Iya dong, selalu di hati. Selalu di hati ya. Kang, sebenarnya kalau tupoksi untuk saat itu seperti apa sih Kang di ranahnya Akang dalam dunia pekerjaan? Kalau tupoksi ya di Setda itu kan kita sesuai dengan Pergub 4 2021 kan itu kan ada pengkoordinasian gitu ya, kemudian fasilitasi perumusan kebijakan. Kalau di Setda lebih ke sana sih Kang. Jadi termasuk di biro organisasi ya. Kita di biro organisasi kan terbagi ke beberapa cakupan pekerjaan ya. Waktu itu saya di pelayanan publik, otomatis saya mengkoordinasikan, memfasilitasi, kemudian merumuskan kebijakan yang memang berkaitan dengan pelayanan publik ya, di Provinsi Jawa Barat. Oke, luar biasa. Berarti kan ini kan lagi tugas belajar, tetap kerja tapi ya? Sambil. Ada tugas-tugas yang memang harus dibantu gitu ini ya. Ini manajemennya sangat luar biasa, manajemen waktunya ya. Ternyata kan sebenarnya kalau Akang sambil kuliah gitu ya, tugas belajar sambil bekerja, ada nggak sih isu terkini atau concern yang sedang kita kita seriuskan ataupun kita sedang selesaikan, itu apa Kang? Oh ada, jadi kalau dari sisi pekerjaan lo nih Kang, jadi isu memang kalau di Pemprov Jabar gitu ya, baik di Pemprov Jabar maupun di barangkali secara umum gitu ya, pemerintahan di Indonesia, yang pertama adalah kita bagaimana melaksanakan birokrasi ini yang berdampak. Nah itu kan reformasi birokrasi berdampak gitu ya. Berdampak ini artinya harus sampai rasanya kepada masyarakat. Ya ujung-ujungnya adalah peningkatan kualitas pelayanan publik. Nah itu kan ada IPM gitu ya, indikatornya banyak ya. IPM, kemudian penurunan kemiskinan, stunting dan lain-lain yang memang yang saat ini lagi concern kan sebenarnya oleh Pemprov Jabar diselesaikan. Makanya itu sangat penting, birokrasi yang berdampak. Nah caranya bagaimana gitu ya? Salah satunya adalah bagaimana kita meningkatkan kualitas
manajemen sumber daya manusianya. Nah, itu ya. Kualitas manajemen sumber daya manusia. SDM dulu nih yang memang harus ditingkatkan kualitasnya. Kualitasnya ditingkatkan profesionalitasnya. Salah satunya adalah kalau di Jabar ini kan yang lagi concern sekarang yaitu manajemen talenta ASN. Nah, itu kan mulai nih ya. Kita talent yang terbaik, kita benar-benar bina gitu ya, kembangkan, retensi, bagaimana mereka bisa tadi melaksanakan birokrasi yang berdampak itu. Nah, ini nyambung dengan riset saya nih. Nah, ini apa nih? Makanya riset saya juga terkait dengan manajemen talenta ASN. Manajemen talenta ASN. Dan pengaruhnya terhadap kinerja organisasi gitu. Oke, betul ya, karena kan Kang, ketika kita sudah tahu manajemen dari para ASN ya, mulai dari kinerja yang sangat luar biasa dan berdampak untuk pelayanan publik, apalagi kita kan di sini sebagai pelayan masyarakat pelayanan publik ya gitu. SDM-nya kudu harus ditingkatin itu pokoknya. Yang pertama, fundamental SDM dulu. Karena mau gimana pun ketika kita melayaninya dengan baik, dengan profesional yang sangat sempurna gitu ya, ya publik ini pasti akan menilai bahwa ASN Jawa Barat sangat luar biasa gitu ya. Kita berkinerja dengan profesional gitu ya, bisa melayani masyarakat dengan baik ya, kan banyak ya pekerjaan PNS itu, ada yang memang belakang meja merumuskan kebijakan, ada yang memang langsung terjun ke masyarakat. Nah, itu kan approach-nya beda-beda gitu ya. Pembinaannya masing-masing beda-beda. Nah, di situ fungsinya manajemen talenta tadi. Oke. Jadi masing-masing punya treatment masing-masing gitu ya, untuk membuat mereka itu profesional gitu. Karena memang dalam satu hal pun di PNS ini pasti berkaitan kan ya. Betul. Yang buat kebijakan, yang melaksanakan tugasnya gitu. Jika yang di belakang layar dan di depan layar ini sinkron gitu ya, kualitasnya sangat luar biasa, wah ini ngabret pasti Kang. Bener nggak Kang ya? Betul banget ya. Ini risetnya sangat luar biasa juga ya. Nah itu berkaitan dengan riset saya. Selain juga isu-isu yang banyak juga ya Kang ya, isu-isu lainnya gitu ya. Di samping ya kita bicara kalau misalnya diturunin dari global dulu ke nasional, ke provinsi, itu kan banyak sekali memang yang dituntut pegawai negeri sekarang gitu, ASN sekarang itu memang harus punya yang namanya kapabilitas manajerial yang dinamis. Nah, itu juga kaitan juga ada di riset saya. Nah, ini benar-benar kaitan, benar-benar real bagaimana SDM ASN itu harus bisa cepat tanggap gitu ya, agile, adaptif, punya inovasi, kreasi yang dituntut dengan tuntutan yang benar-benar dinamis dan cepat gitu. Makanya kapabilitas itu sangat penting gitu. Betul Kang, karena kalau kita lihat dari kemajuan zaman, ketika kita diam ini tertinggalnya kan tertinggal sekali Kang, betul ya. Bukan satu langkah tertinggalnya, banyak, 1000 langkah. Satu hari aja informasinya sangat luar biasa Kang. Kalau kita nggak tahu informasi ya itulah. Makanya kenapa SDM di Jabar PNS-nya harus ditingkatkan Kang, yang sangat luar biasa Kang. Saya setuju banget. Ini kayak lagi berbicara tentang S3 ya. Semoga saya ketularan nih. Bodoh aja. Kang, sebenarnya tadi ya concernnya memang ketika tadi masih banyak isu-isu di masyarakat khususnya di Jawa Barat, Pak Sekda juga pun selalu bilang harus stuntingnya diturunkan, ada kemiskinan dan sebagainya ya. Itu tadi kenapa makanya SDM dari PNS-nya di Jawa Barat itu memang harus terus ditingkatkan. Betul. Salah satunya tadi ya Akang bisa tugas belajar juga. Teman-teman yang lain juga ada yang tugas belajar di luar kan, termasuk yang di BKD ada yang sedang tugas di luar negeri, ada yang sedang di ITB ini baru kemarin ya itulah. Terus di Pemprov Jawa Barat ditingkatkan terus untuk platformnya udah banyak di Jabar sekali. Itu ekosistemnya udah bagus sekali. Mau belajar sendiri, mau dicari beasiswa, Jadi support dari pemerintah Pemprov Jabar itu sangat besar gitu. Jadi tinggal kita maunya. Tinggal mau ya, kemauan diri kita sendiri. Terus kita terus berkontribusi untuk Jawa Barat tentunya. Dan tentunya ya kita harus prepare juga kan diri kita untuk mencapai itu seperti apa. Wih, luar biasa. Beda isinya. Hari Kang, sebenarnya kita nih akan membahas temanya adalah lifelong learner yang muda yang berkarya. Ini betul banget ya di depan. Anak muda terus kita belajar sampai sekarang akan udah menempuh di pendidikan S3 Kang ya tentunya. Yang sebentar lagi insya Allah akan menambah gelar lagi. Kang, berbicara tadi tupoksi sudah Kang ya. Dan juga ingin dihimbau nih kepada Kang Teteh bahwa PNS sekarang mah nggak bisa diem Kang ya. Kudu terus maju. Nah itu dia. Pulang malam Kang. Bener kan? Istri di rumah ngomel nggak? Iya. Iya kan? Itulah. Sekarang udah nggak bisa Kang yang namanya diam. Karena memang
ya tadi pergerakan cepat, kita pun juga harus cepat juga gitu. Makanya kelihatan nih dari Akang Mada udah bener sangat manajemen waktunya sangat luar biasa. Pulang malam sekolah iya, ngebantu kantor iya, luar biasa sih Kang. Itu apa sih Kang motivasinya sebenarnya? Motivasi ya, kalau bicara motivasi kan banyak ya, Kang ya. Banget. Betul. Tapi kalau saya sih memang dari awal belajar itu memang bukan hobi ya, jadi butuh gitu ya. Karena kan saya merasa ada kekurangan dalam satu hal, otomatis saya harus belajar itu. Nah termasuk ya sesimpel itu sih sebenarnya motivasinya. Belum berbicara yang besar, belum berbicara yang luar biasa gitu ya. Hanya sebatas ingin bisa melakukan hal yang tidak bisa sebelumnya. Jadi itu. asah terus ya. Iya, karena kalau kita nggak bisa tuh takut ya Kang. Nah itu apalagi kan kebutuhan sekarang tuntutan pelayan publik itu kan banyak gitu ya. Apalagi ya saya analis kebijakan ahli pertama juga waktu sebelum jadi Kasubag pelayanan publik. Kan analis kebijakan itu kita tidak bicara kita bagaimana merumuskan, memformulasi kebijakan kan tidak bisa asal. Kita harus banyak yang belajar, banyak yang dianalisis, banyak yang dipertimbangkan. Itu kan banyak hal itu ya dengan cara belajar tadi. Ya dari sesimpel itu, iya ternyata belajar itu selain juga ada pendidikan formal gitu ya. Yang sedang saya tempuh juga bisa dari banyak hal. Dari teman gitu, ada juga yang dari course pelatihan-pelatihan dan lain-lain. Jadi motivasinya saya hanya ingin bisa yang sebelumnya saya tidak bisa saja. Nah, ini mah quotes-nya pagi ini mah apa sih? Nggak ada yang nggak bisa, cina Kang Asep. Nggak ada yang nggak bisa, karena semua yang kita nggak bisa ya gampang tinggal belajar. Karena pembelajaran banyak kok gitu ya. Tapi setelah dijalanin gitu ya, setelah dijalanin, kemudian kan ini ada experience kan, ada pengalaman, ada knowledge yang saya terima di perjalanan ini. Jadi saya ngelihat bahwa mungkin dari sisi kondisi gitu ya di Jabar 5-10 tahun ke depan ini komposisi ASN ini kan pasti didominasi oleh generasi-generasi muda nih. Betul. Generasi-generasi muda. Kemudian otomatis tuntutan pelayanan publik, dinamika lingkungan dan organisasi dan lain-lain makin kompleks kan Kang. Betul Kang. Nah gimana gitu cara kita ngadepinnya ya? Harus menyiapkan diri. Harus menyiapkan diri. Salah satunya belajar gitu ya. Salah satunya adalah melalui ya tadi tugas belajar tadi ya, yang pendidikan formal. Tapi banyak sebenarnya platform, kemudian apalagi di Pemprov Jabar ini ekosistem yang dibangun oleh Pemprov gitu ya, udah bagus. Sudah sedemikian rupa. Dari gitu sisi ya? regulasi kita didorong banget gitu ya kan untuk berkembang gitu ya. Kemudian ada juga kan kalau misalnya kerja tidak serta-merta kita kerja yang terus-terus kerja dikasih DWA gitu ya. Betul. Ada team of team dan lain-lain itu kan sangat membantu kita bagi yang ingin meluangkan waktu untuk mengembangkan diri gitu. Jadi terus aja upgrade dirinya upgrade skillnya juga gitu kan. Knowledge itu penting banget itu. Karena mungkin sekarang tuh PNS itu dituntut untuk saya bisa aja nggak apa-apa, yuk kayak yang kamu nggak bisa, ya ayo kita belajar gitu kan. Karena nggak mungkin gak ada yang nggak bisa kan. Jadi job desk kerjaan. Betul. Tapi nggak apa-apa. Memperkaya diri kita. Betul, memperkaya diri kita meningkatkan value diri kita malah. Nah itu setuju banget. Sangat luar biasa. Ngomong-ngomong nih tadi ya udah ke ranah pekerjaan, sedikit nyerempet ke motivasi diri gitu ya. Sudah kan dulu waktu S1 dan S2 di mana sih Kak bisa mendekati kepada tadi ya tugas di salah satu di Setda Jabar? S1 saya di Institut Pemerintahan Dalam Negeri, dulu di manajemen pembangunan. Itu sudah mulai belajar lah bagaimana ya perencanaan pembangunan daerah, kebijakan pembangunan dan lain-lain. S2 saya di kebijakan pembangunan di Setialan Bandung. Nah itu juga mulai lebih fokus lagi ya bagaimana perencanaan pembangunan, pelaksanaan pembangunan sampai eksekusi evaluasi gitu ya bagaimana. Kemudian saya S3 ini sekarang yang lagi ditempuh adalah saya kuliah di Universitas Indonesia, program doktoral di Fakultas Ilmu Administrasi. Nah, kenapa gitu ngambil ilmu administrasi gitu dan concernnya di manajemen SDM? Karena pengalaman belajar di S1 dan S2 itu ternyata core untuk pembangunan yang berdampak gitu ya, yang ada hasilnya, yang berjalan dengan luar biasa itu ada di SDM-nya. SDM yang paling utama. Nah SDM itu memang core fundamental untuk ya ibaratnya mesinnya gitu, mesin pemerintahan untuk menjalankan pemerintahan, pelayanan, pembangunan dan lain-lain ada di SDM. Saya menarik itu untuk menggali bagaimana sih
mengelola SDM ini untuk adaptif gitu ya, dengan dinamika organisasi dan lingkungan yang bisa menjawab tantangan zaman saat ini maupun ke depannya gitu kan. Betul. Nah itu intinya. Jadi kan mudah-mudahan ada relasinya ya. Relasinya. Ada sini tadi ya. S1, S2, S3 asal linear aja sih Kang gitu. Sangat luar biasa. Berarti Akang sekarang sedang menempuh di Universitas Indonesia. Bolak-balik atau Kang? Enggak. Jadi ada juga karena teknologi kan ya. Nah itu karena kan ada balik teknologi lagi. jadi hybrid kan. Hybrid ya. Kadang-kadang kesana. Kadang-kadang online. Jadi kalau ada tugas yang mendesak harus kesana ya kita berangkat gitu kan. Ada WUS juga. Ada udah ya cepet sekarang mah. Nah itu keuntungan kita ya. Teknologi ya. Lagi-lagi. Kadang-kadang kalau di Bandung ya di sini gitu ya 2 laptop, yang satu ngerjain kerjaan, satu lagi kuliah. Setuju. Eta pisan ya. Luar biasa. Kang sebenarnya pengen mengetahui nih apa ya namanya, berarti tugas belajar di S3 ini menempuh beasiswa atau seperti apa? Iya betul, beasiswa. Beasiswa apa tuh kan kalau beasiswa dari Pemprov Jabar. Pemprov Jabar. APBD Pemprov Jabar. Ini luar biasa, bener ya anak Terima muda kasih yang berkarya. BKD luar biasa supportnya, Pemprov Jabar luar biasa. Ya itulah, kita kan terus gitu memajukan untuk SDM terbaiknya Kang. Nah Kang, seperti apa sih lika-likunya? Mungkin tadi ya mungkin kalau S1 masih di daun-daun, terus S2 udah ke pohonnya, S3 langsung ke akarna, eta udah dicabut gitu kan. Gimana? Sebenarnya ya mengelola ini dari perspektif pribadi dulu ya. Betul. Nah, perspektif pribadi mungkin liku-likunya berkaitan dengan semangat dan motivasi gitu ya. Nah, itu kan. Ini kadang semangat tinggi gitu ya, rendah. Nah, itu juga sangat berpengaruh ya terhadap proses dan kelancaran studi kita. Nah, kalau dari sisi substansi mungkin kita bisa belajar gitu ya. Dari sisi materi perkuliahan bisa dibaca, bisa dipahami gitu ya. Tapi kalau dari sisi sudah kaitannya dengan personal gitu ya, kayak motivasi tadi, dimotivasinya itu yang benar-benar kita harus jaga. Nah itu kan harus jaga betul tuh. Susah Kang. Betul, itu kan controlling dirinya susah banget. Controlling dirinya itu betul. Dan masalah itu hadir gitu ya, bukan hanya masalah akademis saja. Dan kadang banyak ya masalah dari kerjaan, dari keluarga itu jadi campur aduk gitu kan. Betul. Nah itu mengelolanya itu manajemen masalahnya, manajemen stresnya itu kita harus pandai-pandai di sana. Tapi itu yang paling berat sebenarnya yang saya rasain. Tapi asa makanya fresh aja, nggak ada kalau kesah ke BKD. Kan itu namanya pintar-pintar gitu ya, sangat luar biasa. Tapi sangat luar biasa Kang ya tadi ya, ketika kita diberikan amanah untuk tugas belajar. Betul. Dan alhamdulillah Kang juga mendapatkan beasiswa dari Pemprov Jabar, ditambah juga masih membantu dalam dunia pekerjaan, terus keluarga juga gitu ya. Itu luar biasa Kang. Karena nggak semua orang bisa mengkontrol itu. Takutnya kan ya itulah, ada beberapa orang yang mungkin bisa masuk ke ranahnya ya teh kumaha abis stres gitu kan. Pasti ada itu kan, tapi tingkatannya yang beda. Betul. Jadi ada beberapa hal yang bisa diceritain, ada juga yang cuma dirasakan. Nah, gitu. Ada yang boleh ceritakan ke netizen, ada juga yang ada Akif sendiri aja gitu. Sendiri aja ya, tapi intinya harus pintar-pintar ngelola tadi ya, manajemen masalah gitu kan. Karena masalah itu banyak, mau dari akademisnya gitu, dari keluarga, dari lingkungan, banyak banget. Itu ya. Nah banyak itu memang banyak faktor. Jadi kita harus pintar-pintar biar nggak keganggu gitu yang utamanya gitu ya. Betul, menyelesaikan studi ini yang utamanya seperti apa. Berarti kalau untuk bilang studi, Akang dari kapan nih Kang studi yang S3 ini? Saya tuh 2021 pertengahan. 2021 pertengahan, berarti udah sekitar 2 tahunan. Agustus mungkin ya, tugas ya. September ya udah hampir 3 tahun. Udah deket, bentar lagi udah deket nih. Mohon doanya. Oke, yaudah teman-teman. Akang Teteh nanti kita akan live ya untuk sidang terbukanya. Dari Kang Hakim. Undangan sampai Pemprov gitu. Sampai Pemprov. Ku doakan itu. Kang, sebenarnya banyak sekali nih juga teman-teman yang menanyakan apa ya, Dilan ya ke pendidikan lanjutan ke kita semua, ke mimpin humas nih BKD gitu ya, di teror. Sebenarnya apa sih Kang untuk apa ya, agar bisa sekolah di satu sistematikanya seperti apa gitu kan? Iya, yang kalau pengalaman ya. Yang pertama kita jangan ketinggalan informasi. Nah itu kan BKD memang sering kan suka broadcast di Kimo, di TRK gitu ya, bahkan ke fasilitator kepegawaian di OPD. Nah itu BKD sangat aktif saya rasa ya. Dan itu kitanya juga harus sering bertanya dan sering ngecek. Kalau misalnya ada surat terkait tugas belajar, ayo kita kejar.
informasi dulu nih kita serap gitu ya. Kan di surat atau di informasi itu ada tata caranya. Nah, itu. Ada informasi syarat persyaratan. Nah, nggak apa-apa Kang, benerin lagi aja Kang. Sip. Nah, terlalu bersemangat ya mah Kang Teteh. Lanjut Kang. Nah, itu kan di surat itu biasanya ada persyaratan administratif dan lain-lain itu pelajari satu-satu gitu ya. Nah, minimal itu dulu kita paham proses alur administrasi seperti apa. Betul. Itu yang paling utama. Itu kita punya informasi nih. Oh iya, berarti tahun ini yang dibuka untuk tugas belajar di mana, formasi apa, jurusan apa, fakultas apa, dan di mana gitu ya. Biasanya seperti itu kan. BKD udah alurnya udah pasti tuh awal tahun, triwulan kedua lah itu kan. Triwulan kedua udah ada tuh informasi ya. Nah, simultan dengan itu kan kalau misalnya kita benar-benar baru tahu ada surat itu kan kita sendiri apakah udah siap? Kalau udah siap, kita ikutin tak syarat-syaratnya, prosesnya. Kalau misalnya belum siap, keep untuk tahun depan. Yang paling udah tahu dulu ya. Udah tahu dulu. Oh, tahun depan pasti kayak gini lagi nih prosesnya. Nah, kita siapin. Berarti kan untuk tahun depan. Kalau misalnya udah tahun ini proses, ya udah kita cari misalnya sekolah kan kalau BKD misalnya ITB ya, kerjasamanya gitu ya di ITB. Ada fakultas apa? Kita cari tahu persyaratannya di ITB seperti apa. Persyaratan masuknya loh. Masuknya ya? Nah, masuk ke ITB seperti apa. Soalnya kan nanti setelah ITB lulus kan dicek lagi, dites lagi di BKD ya. Dengan asesmen lagi. Nah, yang penting kan udah dapet tiket tuh dari ITB-nya diterima ya, di ITB. Contohnya ITB gitu ya. Terima, kemudian ikutilah ujian yang dilaksanakan BKD. Nanti kan ada penilaian tersendiri ya dari BKD, betul, dan ada keluar hasilnya. Itu kalau misalnya skema yang seperti itu. Kalau skema beasiswa yang lain misalnya ada LPDP, nah itu juga kan itu banyak banget lah, itu udah banyak teman-teman yang sudah sharing ya. Kalau LPDP itu kalau setahu saya gitu kan LPDP biasanya 2 gelombang. Ya kita lihat aja sama, prosedurnya sama banget. Kita cari tahu informasi sebanyak-banyaknya, syaratnya apa aja, tempuh aja udah. Jadi ya itu jangan ketinggalan informasi. Sekarang udah informasi terbuka, betul. Semuanya ada. Sudah ada. Ada yang kurang jelas, ada admin kan? Ada admin. Yang bisa ada DM. Jam 12 malam ditelepon. Ada call center gitu kan? Betul kan? Itu udah banyak banget. Udah banyak banget. Salurannya udah banyak banget. Tinggal kita mau cari informasinya. Kalau misalnya ada sekiranya persyaratan yang saya agak susah nih, misalnya persyaratan sertifikat bahasa. Nah, itu IELTS misalnya atau TOEFL. Ya kita tinggal les, ikutan. Ada kan sekarang online gitu ya, bimbingan online kelas gitu ya. Banyak banget Kang. IELTS atau TOEFL juga banyak. Ya kita ikutin gitu ya. Kalau misalnya belum tercapai, tahun ini belum dapet, ya udah kita cari gelombang selanjutnya, cari tahun selanjutnya. Kalau memang benar-benar ingin mendapatkan beasiswa. Dan itu pasti akan tercapai Kang ya kalau kita ada kemauan ketika emang tadi ada salah satu faktor bahasa misalnya. Betul. Itu yang memang betul. Yang memang banyak yang ini ya, banyak yang salah satu yang harus dipersiapkan jauh-jauh hari itu misalnya syarat bahasa, apalagi kalau mau studi ke luar negeri ya. Luar negeri betul ya, itu, bahasa is number one. Tapi prinsipnya sama, kita cari informasi sebanyak-banyaknya, baik itu dari universitas di luar negerinya gitu ya, dari pemberi beasiswanya. Ya udah kita sesuaikan aja syarat-syaratnya dengan informasi yang mereka syaratkan gitu. Udah itu prinsipnya itu. Ya selebihnya ya seni kita lah, ngatur waktu gitu ya, itu betul kan. ya. Udah masuk mah ya udah. Ngatur gitu waktu, ngatur manajemen belajar persiapannya seperti apa, kayak gitu sih. Oke, luar biasa. Ya, itu kan simple ya Kang ya. Simple tapi udah susah. Dijalani kayak tadi ya Kang. Ibaratnya informasi memang banyak sekali ya. Dan banyak banget beasiswa sekarang. Wah, berseliberan lah gitu informasi tentang beasiswa, apalagi tadi. Ya banyak orang suka pada malas. Nah jangan malas, makanya cicil lah administrasinya satu persatu. Kalau ada yang kurang-kurang ya tadi ya, dengan kemauan yang tinggi insya Allah akan tercapai. Kalau misalnya kita orang malas gitu ya, biar ada orang yang mengingatkan kita, kan udah banyak jasa-jasa yang bimbingan yang misalnya dia bantu kita untuk nyari beasiswa gitu ya. Nah itu juga mereka udah bantu cariin sekolahnya, nyiapin persyaratan bahasanya dan lain-lain gitu, banyak banget gitu. Kita tinggal cari-cari informasi. Betul, aja. Ada banget. Sekarang man udah nggak ada yang nggak ada ya. Betul, semuanya udah ada semua. Gitu. Mau nyari bakmi terdekat aja ada di TikTok Kang ya. Jadi informasi itu sangat luar biasa untuk sekarang. Betul. Kita harus aktif bener. Betul. Nah itu salah satunya kita
aktif cari informasi itu, nah itu syarat untuk bisa bertahan, betul ya, bertahan di dinamika lingkungan saat ini gitu kan. Mau nggak mau emang harus pinter cari informasi. Betul. Karena Kang Teteh ya ternyata 1 menit aja Kang Teteh nggak buka handphone, itu WA udah ada 20 orang tuh. Apalagi ada deadline-nya. Ada deadline koreksinya. Aduh ini apa ya, baru 1 menit aja nggak buka. Handphone ditinggalin ke toilet aja. Sudah banyak nelfon, Masya Allah. Betul. Gitu ya betul sekali ya, informasi-informasi memang sekarang banyak sekali didapatkan. Jadi Akang Teteh, kita tingkatkan terus motivasi. BKD ya. IG-nya udah aktif banget kan tuh. Insya Allah. Ngeluarin informasi bagus banget itu. Informasi beasiswa gitu kan. Iya betul kan, karena dari bidang itu ketika ada informasi apapun nih, mau di bidang PKAP, Bank Tur, yang mengurus kandilan atau sebagainya, pasti kita akan informasikan kepada seluruh pegawai gitu, ataupun masyarakat juga gitu. Kemudian ini juga dalam konteks ASN ya, pengembangan diri ASN. Nah itu juga banyak course yang gratis loh yang disiapin kementerian-kementerian. Kan, salah satunya misalnya dari Setneg, itu course-course di luar negeri juga banyak. Nah itu kerja sama luar negeri Setneg itu biasanya tiap bulan ada aja informasi untuk pelatihan ke luar negeri gitu ya. Nah itu juga kita bisa tanyain ke biro pemerintahan dan otonomi daerah yang kerja sama luar negeri, di sana juga disiapin kan. BKD juga udah kerjasama sih, saya lihat ada beberapa informasi yang disampaikan. Jadi memang banyak banget. Nah, tinggal kitanya ya. Tong ketinggalan informasi. Tong tertinggal Kang Teteh ya mah. Kang sebenarnya dari rangkaian pengalaman yang sudah dijalani dalam hal studi nih Kang ya. Nih apa sih lesson learn yang bisa didapat sebenarnya? Lesson learn ya. Nah, kalau saya gitu ya, pengalaman kerja hampir 10 tahun. Masya Allah, sudah 10 tahun ya di Pemprov Jabar ini dari 2012. Kemudian ada beberapa perjalanan akademis gitu ya yang saya tempuh. Nah, itu kan. Nah, itu tuh kayak nyambungin gap, ada connecting the dot gitu antara knowledge dan experience. Yang bikin kita lebih wise gitu ya, yang lebih kita lebih muncek Sunda nama Masagi gitu. Masagi. Dari sisi pemikiran. Nah, itu yang paling penting Kang yang saya rasain. Jadi, oh iya teorinya seperti ini, prakteknya seperti ini, tapi tidak ketemu gitu ya ternyata. Ini apa nih? Nah ini gitu. Apa nih gitu ya contohnya. Terus ternyata oh iya ketemunya di kuliah tadi gitu. Jadi ada beberapa dot yang dikoneksikan gitu ya, titik-titik antara knowledge dan experience saya, yang akhirnya ketemu ketika kita belajar secara formal gitu di bangku perkuliahan misalnya atau di pelatihan-pelatihan. Nah itu lesson learn garis besar memang yang saya dapat. Selain mungkin pengalaman-pengalaman lainnya, tapi menyambungkan experience dengan knowledge ini yang sangat penting kalau menurut saya. Jadi kitanya lebih wise, kita lebih komprehensif gitu ya dalam berpikir, dalam bertindak gitu. Jadi semua ada reasoningnya. Kalau misalnya konsep, oh iya konsepnya seperti ini, oh teorinya seperti ini, dan oh prakteknya ternyata seperti ini. Ada kesenjangan juga nanti. Kalau misalnya ada kesenjangan ya kita tambahin apakah di konsepnya atau di prakteknya gitu. Nah itu kan saling mengisi. Makanya tadi kan ketika kita ada disertasi ataupun kita ada tesis dan sebagainya, seperti itu kan sebenarnya untuk mengembangkan lagi ilmu sebenarnya kan. Apalagi, jadi saling melengkapi. Betul, apalagi ada penelitian kualitatif seperti apa. Nah itu kita bisa kembangkan di situ. Setuju banget. Nah iya Kang, aku juga pengalaman. Cocok, lanjut lagi. Kayak capek karena aku lagi. Ya itulah Kang ya tadi kalau kita berbicara tentang teori, mungkin teori yang cukup lampau gitu ya dengan ahli-ahli, tapi kan kalau kita digapkan dengan yang ranahnya sekarang dengan kemajuan teknologi yang tadi Akang bilang bahwa ternyata oh ini nih tambahan-tambahan yang kita sudah dapat gap yang ada. Oke. Misalnya saya kasih contoh ya. Nah apa nih Kang? Nah itu kan misalnya teori manajemen talenta ini asalnya dari private sector. Private sector dulu McKinsey gitu ya, bikin teori manajemen talenta karena ada perang perebutan talenta-talenta untuk mengisi perusahaan-perusahaan mereka gitu ya di swasta. Nah semakin berkembang akhirnya kan ternyata butuh juga loh manajemen talenta di public sector gitu. Akhirnya teorinya udah mulai berkembang ke public sector gitu. Bagaimana nanti mengisi lagi nih? Ada konsep-konsep, ada teori-teori yang memang disumbangkan untuk manajemen talenta itu khusus dari sektor publik. Nah, seperti itu. Jadi semakin kaya, termasuk yang saya lakukan sekarang kan. Itu untuk menutup gap, untuk mengembangkan pengetahuan konsep terkait manajemen talenta dari sektor publik. Gitu.
Contohnya. Akan teh kalau CV-nya mah ya ini udah beberapa publis nih ya, publis jurnal juga, sangat luar biasa ya Kang. Tugas kuliah. Sangat luar biasa. Ya tadi Kang ya, ketika kita berbicara soal tadi saling melengkapi Kang ya. Betul. Akang sudah di dunia praktisi kerjanya, Ya, setuju. Akang sekarang sekolah juga. Ya tadi ada beberapa mungkin teori yang kita sumbangkan nih, oh ternyata ini nih gitu. Setuju banget Kang. Sangat luar biasa. Merinding aku mah ya. Apa? Udah cocok tapi. Aduh Kang, kayak Abi baru lulus soalnya Kang. Kang, nih udah nih kita berbicara tentang tadi ya, akan kuliahnya, akan kerjanya seperti apa, manajemen waktu dan sebagainya, bahkan dengan keluarganya. Kalau ngomong hobi Kang, ditinggal atau enggak nih hobi teh gitu kan pasti. Hobi, ya. Kalau misalnya ya contohnya, kalau udah pusing dengan dunia kerjaan, dunia apa namanya tadi ya kuliah gitu kan, hobinya Bima pasti ke musik Kang, dengerin musik tuh udah lumayan nih. Kalau Akang apa nih? Kalau saya nonton ya. Nonton ya, oke. Bisa nonton gitu ya kan. Sekarang banyak ya tayangan-tayangan gitu yang berbayar gitu. Itu lumayan sih untuk merefresh kejenuhan kita gitu ya. Baik dari pekerjaan maupun studi gitu. Kemudian olahraga juga. Nah olahraganya ya ringan-ringan aja, jalan kaki gitu ya. Push up, sit up ya ringan-ringan aja. Yang penting kita ada keringet Kang. Refresh Kang ya. Refresh lagi. Ya kemudian itu sih hobi mah ya. Untuk menghilangkan kejenuhan, menghilangkan stres gitu ya. Dan pasti balik lagi ke keluarga sih. Nah udah kalau udah sampai rumah sama anak kayak lepas lagi gitu ya. Itu aja sih dinikmatin seperti itu sih. Nggak ada hobi yang spesifik bisa main musik gitu. Saya kebetulan hobinya di situ gitu ya, di olahraga sama nonton. Kayak nontonnya tuh bareng istri, terus nanti ketemu keluarga lagi gitu ya, nonton bareng gitu. Kadang masing-masing juga gitu ya, atau bareng ada film-film yang series yang bareng-bareng nontonnya. Tapi nonton itu kalau menurut saya kayak refresh aja sih gitu. Apalagi kalau nonton komedi-komedi kan ya banyak banget tuh. Kalau saya refreshnya malah nonton horor ya. Oh horor, suka nih. Jangan-jangan udah nonton yang film terbaru di Netflix nih. Udah. Ada Kang. Nanti ya kita bicara di sini. Dulu. Kang, nih ada lagi pertanyaan. Ini titipan Bu Ruli loh. Pertanyaannya nih. Tips sukses berkarya dan berkiprah dalam bertugas. Nah. Waduh, ini berat banget ya tipsnya ya. Ya ini Bu Ruli ini pertanyaannya berat kan. Kalau tips ya, saya sebenarnya saya hanya menjalani apa adanya aja. Menjalani ya. Seperti air yang mengalir. Seperti air yang mengalir. Tapi yang pertama kita harus tetap on the track ya. Profesional, integritas dijaga. Kemudian ya kita kan attitude apalagi gitu ya. Betul. Knowledge, attitude, skill itu udah pastilah harus kita kuasai gitu ya. Dan package banget kan gitu mah nggak boleh well package banget. Dan kita harus sungguh-sungguh gitu ya. Dalam bekerja itu jangan setengah-setengah. Nah ya prestasi dan lain-lain itu kan ngikutin ya bonus sebenarnya. Apalagi kan dari sisi regulasi, dari sisi kebijakan di Pemprov Jabar ini, kalau menurut saya sudah cukup optimal gitu ya dalam menilai tiga tadi gitu ya, attitude, knowledge, skill gitu ya, udah dilihat. Kita kerja asal-asalan, temen 360 kita kan bisa nilai. Nah itu nanti bisa turun nilainya. Itu dari sisi kinerja ya. Belum lagi dari sisi yang lain. Yang selanjutnya selain ya kewajiban kita dilaksanakan dengan profesional, ya kita juga tadi pengembangan diri itu sangat perlu ya dari sisi knowledge-nya ya. Networking juga. Wah itu perlu banget sekarang tuh kan. Sekolah juga ini bisa jadi bagian dari cara kita untuk menambah networking ya. Betul kan. Karena kita ada teman sekelas kan beragam juga tuh. Beragam. Ada dari mana aja Kang? Dari kementerian gitu, ada yang pengusaha, ada yang dosen gitu kan. Ada yang anggota dewan, ada yang bupati, kan itu beragam ya. Kalau di S3 yang saya rasain seperti itu. Teman-teman S2 juga sama, apalagi kalau misalnya kuliah di luar negeri. Itu kan antar negara networkingnya. Dan itu pasti kepake Kang. Kita ada tugas misalnya nanti yang berkaitan hubungannya dengan kerjasama apa di mana, ya tinggal kontak temen aja. Kita tinggal minta arahan temen aja seperti apa mekanismenya kan. Nah itu kan networking sangat perlu. Kemudian ya saat ini kita juga dari sisi bahasa mungkin ya untuk teman-teman sekarang ini, kalau menurut saya itu menjadi sebuah keharusan yang
harus paham dimiliki ya, baik bahasa Inggris, Mandarin atau bahasa lainnya gitu kan. Di Jabar teman-teman udah keren-keren lah kalau menurut saya, apalagi ASN baru nih. Nah, wah itu jadi dunia belajarnya sangat luar biasa gitu ya. Keren lah keahliannya ya. Saya rasa sih itu aja ya Kang ya. Okay. Lain-lainnya masing-masing punya seninya. Ya betul ya. Masing-masing punya seninya, punya kelebihannya juga kan ya. Kelebihannya, tapi yang saya rasain mungkin ini lebih naik lagi ke nilai-nilai itu aja sih yang perlu dipupuk gitu ya. Tips-tipsnya, teknisnya ya kita harus pintar-pintar. Nah, tadi yang di awal udah pintar-pintar aja pokoknya. Pintar-pintar aja. Betul. Medianya udah banyak. Tapi pintar-pintar itu kalau Akang pengen tahu gitu ya, itu muncul dari sifat kritis kita. Critical thinking kita. Kenapanya iya? Jadi kenapa iya? Pertanyaan why gitu ya. Why-nya terus why banyak. Kenapa itu memang ya itu ya yang bisa memunculkan kreativitas kita, inovasi kita gitu ya, untuk mencari lebih banyak dan lebih dalam lagi. Karena gitu. udah why pasti how. Gini bagaimana ini ternyata. Betul kan? Iya. Dan itu kita harus benar-benar kritis terhadap semua hal. Ya contoh ya, misalnya kita dikasih kerjaan sama organisasi kita ya, ada 2 tipe, ada yang nerima gitu aja, oke, dikerjain, ada yang nanya dulu, ini kenapa harus ini, kenapa harus itu, ya itu nggak apa-apa, kalau zaman sekarang nggak apa-apa. Itu sangat normal sekali saat ini. Kalau menurut saya, yang penting kan tadi balik lagi attitude, knowledge segala harus imbang. Pokoknya cuma OPK harus satu ya, nggak boleh ketinggalan. Satu di mana tekenging. Kang, satu lagi nih, pesan atau himbauan yang ingin disampaikan biar semangat juga nih teman-teman yang sekarang yang mungkin masih menunggu untuk administrasi beasiswa juga ya, yang akan dibuka oleh teman-teman dari BKD di bidang pengembangan aparatur. Apa nih tipsnya, Kang? Oke. Teman-teman yang lagi berjuang untuk mendapatkan beasiswa, kemudian yang juga saat ini sedang melaksanakan tugas belajar, tetap semangat gitu ya. Teman-teman punya seninya masing-masing, caranya masing-masing untuk bisa mencapai targetnya. Saya kira itu harus tetap dijaga gitu ya. Dan kita ingat tujuan kita seperti apa. Sesimpel itu sebenarnya untuk yang saya laksanakan. Selebihnya teknisnya, caranya, seninya itu teman-teman punya cara dan seni sendiri. Saya rasa itu, Kang. Oke. Kayaknya diambil kesimpulan dari pembicaraan dengan Kang Hakim mah, di dunia ini nggak ada yang nggak bisa. Pokoknya udah jadi why jadi how gitu ya. Jadi semuanya tahu. Sangat luar biasa Kang Teteh. Terima kasih Kang Jakadu. Kang Hakim, nanti kita akan berbincang-bincang lagi di belakang ya soal film-filman gitu. Aman, saya rekomendasiin nanti beberapa filmnya. Terima kasih atas kehadiran di Aji Podcast hari ini. Mudah-mudahan bisa ini ya. Betul. Jadi insight ya. Insight juga. Karena ini pasti banyak teman-teman dari PNS muda juga yang pasti apa sih kumaha carana bagaimana. Nah, pasti akan nonton di episode nanti, ada khusus penayangan di episode Kang Hakim. Terima kasih. Hatur nuhun hari ini Kang. Ini ada amanat juga dari Kang Galvan. Ternyata ini ya, jangan lupa like, komen, dan follow. Sosmednya BKD Jabar, dan juga Akang punya sosmed? Ada. Apa nih sosmed? Nur Hakim Ramdhani. Nah, IG. Follow sama DM kalau ada. Boleh kalau mau ada yang informasi didiskusikan boleh. Akang Teteh, jangan lupa saksikan terus Ajib, dan nanti akan kembali lagi di Ajib episode selanjutnya. Tetap di Ajib Podcast ASN Jabar, ikut bicara. Ajib.